Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi. Balik lagi di video bareng hari ini ya. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Semoga puasanya lancar buat teman-teman yang menjalankan. Nah, kali ini kita bakal ngomongin smart band dari Oppo. Ya, untuk kali pertamanya Oppo tuh bikin sebuah smart band. Namanya adalah Oppo Band. Dan gue ini senang banget sih ya untuk kali pertamanya bisa nyobain ya smart band dari Oppo ini. So, penasaran kayak gimana pendapat gue sama si Oppo Band ini? Langsung aja tonton videonya sampai akhir. Oppo Band, ya smart band ini udah nemenin gue selama kurang lebih sekitar 2 mingguan gitu ya guys. Jadi untuk aktivitas olahraga di jam-jam berbuka puasa dan juga untuk memonitor kesehatan nih pastinya. Jadi sebelum lanjut ceritanya, gue info dulu ya isi box yang ada di kotak pembeliannya. Jadi boxnya itu putih memanjang seperti ini ya guys, yang tampak jelas desain smart bandnya. Di bagian box belakang ini kalian bakal temuin sedikit informasi tentang Oppo Band. Dari mulai itu punya layar 1,1 inch yang udah AMOLED, adanya SpO2 dan juga heart rate monitoring, tersedia juga 12 mode olahraga hingga 50 meter water resistant. Di dalam boxnya ini kalian tuh bakal temuin buku panduan singkat dan juga panduan keselamatan. Lalu bakal dapetin juga charger yang seperti ini. Yes, kayak ada tempat naruh chipsnya gitu ya. Dan terakhir itu ada si smart bandnya. Yoi, tersedia 2 pilihan warna strap gitu. Ada yang lavender dan juga ada yang black. Nah, kalian kira-kira tim yang mana nih guys? Coba tulis di kolom komentar ya. Oh ya, strap rubber ini terbilangnya lembut dan tebel ya bila dibandingkan dengan smart band di kelasnya. Gue suka nih. Nah, hal pertama yang bikin gue salah fokus sama Oppo Band ini adalah bentuk daripada layarnya. Itu dibuat seakan kayak flat gitu loh guys, kayak menyatu sama si strapnya ini. Ini cakep. Bentuk daripada bandnya itu nggak yang bulat banget ya guys, tapi itu lebih ke persegi dengan ujung sisi yang sedikit membulat. Cukup jadi pembeda lah dengan smart band di kelasnya. Kalau kita pasangin watch face yang full color gitu, bakal ketara sih bezel yang cukup dominan. Tapi wajar aja sih karena sematkan logo Oppo gitu di bagian sisi bawahnya. Luas layarnya itu 1,1 inch yang udah AMOLED. Yoi, gue suka sih walau untuk kali pertamanya Oppo buat smart band, tapi udah ngeluarin dengan layar AMOLED. Nice, yang tentunya bakal lebih enak dipandang nih guys. Untuk keluaran warnanya berasa vivid dan lebih pekat aja hitamnya. Ya, untuk bagian warnanya udah oke ya, kecerahan pun bisa kita setting di level 100% yang bakal tetap jelas misalkan kalian lihat di bawah terik matahari. Hanya saja sayangnya tuh belum dilengkapi dengan auto brightness ya. Semoga nextnya ya bisa kita setting auto aja biar do itu yang nyesuaiin tingkat kecerahannya. Untuk connect ke smartphone, kalian tuh perlu install aplikasi HeyTap Health ya. Nanti ikuti aja langkah-langkah yang simpelnya itu. Di aplikasinya ini tentu kalian tuh bisa pantau aktivitas kalian selama pakai Oppo Band ini ya. Di aplikasi ini kalian juga bisa checklist notifikasi dari aplikasi apa aja nih yang pengen kalian tampilin. Iya, karena smart band ini bisa menampilkan notifikasi gitu ya teman-teman. Entah itu untuk WA ataupun untuk Instagram. Dan di aplikasinya ini kalian juga bisa download watch face ya, yang kurang lebih sekitar 40 template daripada watch face-nya gitu. Terus gimana untuk cara gunainnya nih kak? Ini caranya simple banget ya. Jadi kalian tinggal geser kanan, geser kiri pada bagian layarnya aja ini ya. Dan gue suka kenapa? Karena layarnya terbilangnya responsif nih guys. Jadi kalian tinggal swipe kanan kiri aja untuk ganti watch face-nya. Tersedia 5 pilihan template gitu. Sedangkan geser atas bawah itu untuk akses ke menunya. Dari mulai summary daily activity. Yes, kalian bisa lihat ya berapa jumlah langkah, berapa kalori yang terbakar tuh bisa banget. Terus ada juga pilihan 12 mode olahraga, termasuk mode swimming nih, cocok buat teman-teman yang suka berenang ya, jadi nggak ada masalah misalkan diajak berendam hingga 50 meter kedalaman. Ada juga menu heart rate, SpO2, sleep tracking, hingga instruksi untuk mengurangi stres gitu. Ya, kalian bakal dikasih instruksi lah untuk tarik nafas, buang nafas, dan seterusnya. Terus ada juga mode more, di situ kalian bisa kontrol musik, set alarm, take foto, hingga find my phone. Terus gimana nih sensasi pada saat pakai si Oppo Band ini? Gue sih ngerasanya ya di tangan gue nih terbilangnya fit ya, dan juga ini bahannya lembut, ringan juga nih guys, dan gaya. Iya, selain itu nih, doi juga terbilangnya untuk mengukur dari mulai berapa langkah dan juga berapa lama kita tidur itu terbilangnya valid. Cakep. Ya, jadi kalau teman-teman perhatiin nih pada aplikasinya, kita tuh bisa ngecek ya. Doi itu kedeteknya dengan bener nih guys, kapan gue tidur, kapan gue bangun sahur, dan juga pastinya bisa tahu ya kualitas tidur kita tuh nyenyak apa enggak, dan berapa lama durasi tidur lelapnya. Untuk fitur health monitoringnya juga gue suka sih, udah lengkap dengan fitur heart rate juga, yang bisa kita atur tracking modenya itu setiap berapa lama nih. Mau tiap 6 menit, 2 menit, ataupun every second pun bisa. Selain itu, fitur kesehatan lainnya yang gue suka itu adanya fitur SpO2, yang mana simple aja gitu ya, kita bisa ngukur kadar oksigen dalam darah lewat gelang pintar ini. Fitur ini tuh infonya dikalibrasi gitu dengan standar medis Audi, dan pastinya bisa juga kita aktifin tracking mode-nya, jadi bakal ngedetek selama kita tidur juga nih.
Yang gue suka smartband ini juga bakal ngingetin kita untuk stretching gitu ya. Misalkan gue tuh udah kelamaan duduk saat ngedit video. Terus yang asik lagi, kita tuh bisa ngontrol musik di smartphone lewat Oppo Band ini. Iya, mau berpindah lagu ataupun untuk atur volume juga bisa. Ya simple aja aksesnya pakai si smartbandnya. Dan mungkin sedikit cerita, ada cerita lucu nih guys. Jadi kemarin tuh pada saat itu gue lupa naruh smartphone gue di mana. Posisinya masih di ruang lingkup ruangan ini aja sih. Dan posisinya itu sudah connect ke smartbandnya, ke Oppo Band-nya. Terus gue gunain fitur yang namanya Find My Phone. Nih kayak gini. Nah, yoi, jadi pada saat kita klik Find My Phone, dia bakal ngasih tahu nih si smartphone yang bunyi alarm gitu. Kalau gue ada di sini loh gitu. Jadi ya simple aja kalau misalkan kita suka lupa gitu ya naruh smartphone-nya di mana. Nah, dari segala aktivitas gue tadi, baterai 100 mAh-nya ini tuh bisa tembus di 8 harian gitu. Ini posisinya baterainya tuh sisanya sekitar 20%-an ya. Ini terbilangnya awet sih guys, dengan posisi notifikasi WA dan juga IG-nya aktif. Kalau klaim dari Oppo sendiri mah bisa bertahan hingga 12 harian gitu. Cakep. Untuk ngecasnya sendiri kalian tuh mesti copot dulu si bandnya ini ya, yang terbilangnya gampang nyopot dan juga pasangnya. Tapi kalau mau lebih simple lagi ya nextnya mungkin bisa pakai model magnet gitu. Oke guys, jadi segitu aja cerita gue tentang Oppo Band ini. Jadi terbilangnya untuk smart band kali pertama dari Oppo ini sudah nice banget. Kenapa? Layarnya sudah AMOLED ya kan, baterainya awet, cakep juga gitu ya, terus sebagai fashion. Dan gak lupa ini tuh punya fitur-fitur penting olahraga lainnya seperti adanya heart rate monitoring, ada juga SpO2 ya, sleep tracking juga pun ada nih guys. Dan yang paling penting adalah untuk kalian sendiri sekitar 599.000. Jadi balik lagi ke kalian sesuai dengan budget dan juga kebutuhannya. Ini cakep sih guys. Ya udah, sekian dari gue. Terima kasih buat kalian sudah nonton sampai akhir video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi dan saya bilang see you, bye bye.